Pemirsa, visual yang kami tampilkan Anda adalah visual real time situasi terkini di Kejagung. Sebelah kiri layar Anda adalah visual pada saat penggeledahan dan juga penjemputan Kepala Bagian Dadan Hindayana, dan sebelah kanannya adalah pada proses penjemputan dan juga proses pemindahan dari Dadan. Kita bergabung dengan rekan Valerie Budianto yang berada di lokasi. Valerie, kita menunggu informasi sejak pagi ya, bahwa kita mendapatkan informasi bahwa penggeledahan sudah dari jam 2 dini hari sehingga sore hari ini. Kemudian kita ditampilkan visual bahwa Dadan ini menggunakan rompi pink. Bagaimana situasi terkini di sana, Valerie? Ya, situasi terkini di Kejaksaan Agung, Anggi, kita sedang menunggu konferensi pers yang akan berlangsung sesaat lagi, kurang lebih dalam hitungan menit saja. Penyidik dari Kejaksaan Agung, dalam hal ini Dirdik Jampitsus bersama dengan PLH Kapus Penkum, akan segera turun ke bawah untuk menyampaikan bagaimana perkembangan dari penggeledahan dan juga upaya paksa yang dilakukan sejak kemarin malam di kantor Badan Gizi Nasional. Sejumlah fakta-fakta yang berhasil kami himpun adalah yang pertama, bahwa benar penggeledahan ini sudah berlangsung sejak dini hari malam tadi sekitar pukul 2 waktu Indonesia Barat, beberapa jam pasca Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi melakukan pengumuman pencopotan terhadap pimpinan dari BGN, dan kemudian langsung diikuti dengan penyidik Kejaksaan Agung yang melakukan penggeledahan tidak hanya di kantor BGN saja, melainkan juga di kediaman dari mantan pimpinan BGN. Untuk lokasi pertama penggeledahan adalah di kantor BGN yang sudah berlangsung sejak pukul 2 dini hari, di mana penyidik ini tidak hanya seorang diri, melainkan juga untuk kelancaran membawa sejumlah personel TNI untuk melakukan penggeledahan, di mana penggeledahan di kantor BGN dilakukan di lantai 2, 3, dan juga lantai 8. Ini sudah dikonfirmasi oleh Dirdik Jampitsus Syarif Sulaiman, oleh PLH Kapus Penkum, oleh Jampitsus, dan juga oleh sejumlah petugas keamanan dan juga pegawai dari BGN yang memang tidak diperbolehkan untuk masuk ke area karena memang sterilisasi dilakukan karena adanya penggeledahan. Nah, dari penggeledahan tersebut dilakukan pengumpulan sejumlah bukti-bukti, yaitu dimasukkan ke dalam 4 kendaraan mobil Kejaksaan Agung yang kemudian dilakukan dengan proses lanjutan, yaitu penggeledahan di kediaman dari 3 mantan pimpinan BGN, yaitu pertama adalah kediaman dari mantan Kepala BGN Dadan Hindayana, kediaman dari mantan Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya, dan juga kediaman dari mantan Wakil Kepala BGN Lotwik Pusung, di mana terhadap ketiganya ini dilakukan upaya paksa, yaitu jemput paksa, di mana jemput paksa dilakukan sekitar pukul 4 pagi, dan dari jemput paksa tersebut kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan. Adapun tidak hanya 3 orang saja, Anggi dan juga pemirsa, yang dilakukan upaya jemput paksa, dilakukan juga jemput paksa terhadap 1 pihak swasta. Jadi total ada 4 orang yang dilakukan upaya paksa dan juga pemeriksaan hari ini di Gedung Kejaksaan Agung sejak dini hari tadi. 1 orang tadi adalah pihak swasta. Pemirsa, untuk pihak swasta masih kami terus cari siapa pihaknya, karena memang pihak dari Kejaksaan Agung sempat menemui kendala ketika ingin melakukan pemanggilan dan juga penangkapan terhadap 1 pihak swasta ini. Namun terkait dengan 3 dari pimpinan BGN, mantan pimpinan BGN, seluruhnya sudah dilakukan pemeriksaan yang sudah berlangsung hingga sore hari nanti. Tentunya kalau konferensi pers ini sudah dilakukan, kita bisa sama-sama nantikan apakah yang menjadi keputusan dari Kejaksaan Agung ke depan. Apakah ingin menetapkan para mantan kepala dan juga wakil kepala pimpinan BGN ini menjadi tersangka atau tidak. Tapi satu hal yang pasti, artinya sudah melalui suatu prosedur, yaitu pemeriksaan yang telah dilakukan secara intensif. Nah, terkait dengan pemeriksaan, pemirsa, sudah dilakukan sejak pagi hari tadi di pukul 4 dini hari hingga sore hari nanti, di mana pemeriksaan dilakukan di ruangan yang terpisah. Mengapa pemeriksaan dilakukan secara individu dan juga terpisah? Agar memang penyidik ini bisa melakukan cross-check fakta yang lebih mendalam terkait dengan dugaan rasuah yang dilakukan oleh 3 sosok yang hari ini
dilakukan pemeriksaan dalam kapasitasnya sebagai saksi dan tentunya juga dilakukan pencocokan dengan sejumlah bukti-bukti yang berhasil ditemukan dari hasil penggeledahan yang dilakukan sejak dini hari tadi hingga saat ini. Nah, tentu yang menjadi pertanyaan utama yang perlu dijawab oleh Kejaksaan Agung dalam konferensi pers yang akan segera berlangsung sesaat lagi. Yang pertama adalah mengapa Kejaksaan Agung ini sampai melakukan upaya paksa? Karena pemirsa, kalau misalnya kita lihat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, upaya paksa ini merupakan langkah terakhir yang bisa dilakukan oleh penyidik sebelum melakukan tindakan tersebut. Dalam hal ini untuk upaya paksa harus diawali dengan pemanggilan terlebih dahulu, yaitu ada pemanggilan pertama yang harus dilakukan. Apabila memang pemanggilan pertama tidak diindahkan, maka harus ada langkah lanjutan, yaitu pemanggilan kedua yang kembali dilayangkan dalam hal ini dengan petugas atau penyidik dari Kejagung yang melakukan surat pemanggilan kedua, mengirimkan kepada pihak-pihak yang akan dilakukan pemanggilan. Dan apabila masih tidak kunjung diindahkan, baru akan diakhiri dengan melakukan upaya paksa. Dalam hal ini adalah jemput paksa. Artinya kita asumsikan bahwa aparat penegak hukum pasti melakukan penegakan hukum sesuai dengan prosedur yang berlaku, maka sejumlah pihak yang hari ini dilakukan upaya paksa, yaitu ada 4 orang, artinya mereka tidak mengindahkan 2 pemanggilan sebelumnya yang telah dilayangkan oleh Kejaksaan Agung. Itu tadi untuk pertanyaan pertama yang perlu dijawab. Kemudian pertanyaan kedua adalah kasus apa yang sebenarnya menjerat 3 mantan kepala dari BGN ini. Sebenarnya kalau kita melihat dari rekam jejak perjalanan kepemimpinan Dadan Hindayana sebagai kepala BGN, ia sudah banyak menuai kontroversi. Ada sejumlah hal kontroversial yang diutarakan secara langsung maupun kebijakan yang diambil, dan salah satunya adalah terkait dengan praktik penipuan berkedok jual beli titik SPPG. Nah, terkait dengan dugaan ini juga sudah dikonfirmasi langsung ya oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi kemarin pasca dilakukan konferensi pers pencopotan jabatan mereka, dan juga dinyatakan bahwa saat ini tengah berlangsung audit internal di tubuh BGN dan juga melibatkan pihak lainnya, instansi terkait, dan juga sudah dikonfirmasi oleh KSP Dudung Abdurrahman yang menyatakan bahwa tidak menutup kemungkinan salah satu hal yang menyebabkan adanya pemeriksaan saat ini dan juga pencopotan, mendasari pencopotan adalah karena kasus dugaan penipuan berkedok praktik jual beli titik SPPG. Nah, terkait dengan praktik jual beli titik SPPG ini juga sebenarnya sudah sempat di-mention ya, disebutkan oleh Sony Sonjaya beberapa waktu lalu. Ia menyatakan bahwa memang terkait dengan hal tersebut sudah dilakukan pemeriksaan, monitoring, evaluasi secara berkala, dan bahkan Sony ini menyatakan bahwa ini disebutkan bahwa dilakukan oleh sejumlah pihak yang terorganisir, oleh sejumlah pihak yang memang saling berkait satu sama lain. Tentu ini sama-sama harus kita cari tahu ya, apakah ini berkaitan dengan dilakukannya pencopotan dan juga pemeriksaan terhadap 3 mantan pimpinan BGN di hari ini. Kemudian juga hal lainnya adalah terkait dengan bagaimana bukti-bukti ini bisa menunjukkan bahwa memang ada praktik jual beli titik SPPG. Karena pemirsa, kalau misalnya kita melihat terkait keluhan dugaan praktik jual beli titik SPPG ini tidak hanya dilayangkan kepada Kejaksaan Agung saja. Kita tahu beberapa waktu lalu KPK juga telah menerima laporan dari ICW terkait dengan adanya keluhan bahwa ternyata dugaan jual beli titik SPPG ini telah mengakibatkan adanya kerugian keuangan negara, sehingga memang kita harus sama-sama ikut mengawal kasus ini. Dan juga hal lainnya adalah juga sudah ada 21 laporan kepolisian yang masuk ke tubuh Kejaksaan Agung dan juga aparat penegak hukum lainnya, di mana untuk laporan kepolisian ini disebutkan bahwa mereka ini mengalami kerugian dari praktik titik jual beli titik SPPG ini hingga mencapai 1,9 miliar rupiah. Itu tadi untuk salah satu kontroversi yang pertama. Sementara untuk kontroversi yang kedua adalah berkaitan dengan maraknya kasus keracunan yang terjadi dalam beberapa waktu kebelakang. Kita tahu sejak akhir 2025 lalu bahkan hingga Mei 2026 saat ini sudah ada 400 sekian kabupaten yang menjadi lokasi dan menjadi pusat titiknya keracunan dari MBG, yaitu makanan yang dikonsumsi oleh penerima manfaat, sehingga ini tentu juga harus ditelusuri apa yang membuat keracunan ini terjadi. Apakah memang kelalaian pada SOP saja, kelalaian pada tata kelola saja, atau memang ada menu-menu yang disiasati. Salah satunya adalah digantikan dengan menu-menu lain, menu-menu alternatif yang lebih murah, dan ternyata ada terindikasi korupsi dalam kasus tersebut. Itu tadi untuk dugaan yang kedua. Sementara untuk dugaan ketiga adalah banyak masyarakat yang mengeluhkan juga penganggaran dan juga pengadaan barang dan jasa dari BGN ini yang dinilai boros anggaran. Jadi ada pernyataan yang menyatakan bahwa terkait dengan pengadaan jasa IO ini yang bisa mencapai miliaran rupiah, ditanyakan itu penggunaannya untuk apa, dan tentu juga ada pengadaan yang lainnya misalnya dari unit motor dan juga pengadaan-pengadaan lainnya yang menjadi dasar, bisa jadi menjadi dasar mengapa akhirnya Kejaksaan Agung memutuskan untuk melakukan penggeledahan dan juga upaya paksa terhadap kepala BGN, mantan pimpinan BGN, yaitu Dadan Hindayana, Sony Sonjaya, dan juga Lotwik Pusung. Tentu kita sama-sama harus menantikan apa yang menjadi dugaan awal dari Kejaksaan Agung. Tentunya ini nanti akan disampaikan secara langsung oleh Dirjen Jampitsus Syarif Sulaiman. Kemudian juga pertanyaan ketiga dan terakhir yang harus dijawab dalam konferensi pers hari ini adalah apa status yang kemudian ditetapkan oleh Kejaksaan Agung terhadap 4 sosok yang hari ini dilakukan
dilakukan penggeledahan dan juga upaya paksa. Apakah mereka akan tetap berstatus sebagai saksi, karena kalau kita melihat rekam jejaknya tidak menutup kemungkinan juga ketika memang masih belum ditemukan 2 alat bukti yang cukup, maka mereka harus tetap berstatus sebagai saksi. Karena kalau misalnya dalam KUHP dan juga KUHAP, syarat dari kecukupan alat bukti penetapan tersangka adalah kecukupan alat bukti, yaitu minimal 2 alat bukti, sehingga ini juga tentunya harus dipenuhi. Kemudian hal kedua yang juga harus dipenuhi adalah apakah memang ada kesesuaian lainnya. Kita tahu dalam KUHAP yang baru ada penambahan atau perluasan dari barang bukti maupun alat bukti yang bisa diakui di persidangan, yaitu dari sebelumnya ada 5, kini bertambah jadi 8. Ini tentunya harus dipenuhi oleh penyidik, maka penyidik juga sangat berhati-hati. Dan nanti apabila memang penelusuran dari hasil pemeriksaan ini sudah berlangsung dan juga sudah dirampungkan, maka akan bisa diputuskan, Anggi dan juga pemirsa, apakah status dari Dadan Hindayana, Sony Sonjaya, dan juga Lotfi Pusung ini bisa dinaikkan dari sebelumnya saksi atau langsung menjadi tersangka. Kalau misalnya mereka juga tidak langsung ditetapkan sebagai tersangka, maka kita bisa meyakini bahwa dalam hari-hari ke depan akan terus dilakukan pemeriksaan secara intensif, karena biar bagaimanapun juga yang sudah dilakukan bukan lagi pemanggilan biasa, melainkan sudah upaya paksa. Dan bahkan juga Mensesnek menyatakan bahwa pencopotan dari 3 mantan pimpinan bagian ini bukan sembarangan, ini semua sudah berdasarkan hasil evaluasi, hasil monitor yang dilakukan secara intensif, dan akhirnya berujung pada pencopotan jabatan mereka. Pasti ada alasan dan pastinya koordinasi juga terus dilakukan antar lembaga penegak hukum untuk bisa mengusut secara pasti kira-kira apa yang menjadi kasus dugaan korupsi kepada mantan pimpinan BGN dan juga bagaimana status mereka ke depannya. Kita sama-sama nantikan, Anggi, karena konferensi pers akan segera dimulai. Anggi. Baik, Valerie, kami mendapatkan visual eksklusif berkenaan dengan proses penggeledahan dan jemput paksa ini ya. Apakah Anda memiliki informasi berkenaan dengan ruangan yang digunakan pemeriksaan ini atau pada saat penggeledahan ini, bagian dari direktorat atau juga bidang apa atau ruangan apa, dan apa yang dicari di situ sebenarnya? Ya, terkait dengan visual eksklusif yang berhasil kami dapatkan terkait dengan penggeledahan yang dilakukan baik itu di kantor BGN. Untuk di kantor BGN dipastikan itu terjadi di lantai 2, lantai 3, dan juga lantai 8. Spesifiknya masih terus kami cari informasinya, karena memang terkait dengan ruangan tersebut tidak secara menyeluruh lantai 2, 3, dan 8 diperiksa, melainkan juga ada ruangan-ruangan tertentu saja. Namun bisa kami pastikan penggeledahan juga dilakukan secara spesifik di kediaman dari masing-masing mantan pimpinan BGN. Ini artinya di kantor BGN ruangan mereka juga sudah pasti diperiksa, yaitu apakah mereka berada di lantai 2, 3, dan juga lantai 8 di kantor BGN. Nah, kita juga bisa melihat bagaimana proses penjemputan paksa dilakukan dalam visual yang sudah tertera. Ini Dadan Hindayana dijemput ketika subuh beberapa jam berselang setelah pencopotan jabatannya, dan kita tahu bagaimana respon atas pencopotan jabatan. Dadan Hindayana menyatakan ia menerima pencopotan dari Presiden Prabowo Subianto, ini adalah hak prerogatif dari Presiden, dan ia percaya bahwa kepemimpinan dari MBG ke depannya ini bisa berjalan baik dan juga memastikan bahwa programnya bisa terus berjalan dengan baik. Namun memang kita masih terus menantikan kira-kira apa yang menjadi respon dari Dadan Hindayana pasca dilakukan penjemputan paksa, karena pernyataan itu disampaikan hanya pasca pencopotan, bukan pasca penjemputan paksa. Tentu banyak hal yang harus kita dalami juga ke depannya, karena terkait dengan Dadan Hindayana kasusnya tidak hanya ada di Kejaksaan Agung, melainkan juga sudah ada yang dilaporkan di KPK, di kepolisian, sehingga tentu kita juga bisa menantikan apakah terkait dengan pengusutan kasus ini akan Kejaksaan Agung dilakukan pengusutan secara mandiri atau dilakukan pengusutan secara bersamaan antar instansi penegakan hukum. Kita akan sama-sama nantikan, dan secara pastinya kira-kira ruangan apa saja yang dilakukan penggeledahan, direktorat-direktorat mana saja yang pastinya terkait dengan pemeriksaan langsung dilakukan di Gedung Bundar Jampitsus Kejaksaan Agung. Anggi. Hari kita butuh informasi berkenaan dengan apakah ketiganya ini ditahan atau dijemput paksa di lokasi yang sama atau berbeda, Valerie? Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.